Ia berjalan perlahan, langkahnya hati-hati. Pintu kamar terbuka sedikit. Dari dalam terdengar suara perempuan menangis lirih. "Lastri, panggil Sardi." Namun saat ia menatap ke dalam, darahnya berhenti mengalir. Lastri duduk di sudut ruangan. Tubuhnya basah kuyup, rambutnya menutupi wajah, kedua tangannya mencengkeram lutut. Di sebelahnya, berdiri sosok perempuan dengan kulit pucat kehijauan. Matanya bolong, air menetes dari rambut panjangnya. Raras Sardi menjerit dan terjatuh, sementara sosok Raras menatapnya, lalu menunduk ke arah Lastri. Dalam sekejap, Lastri mendongak, matanya memutih, dan dari mulutnya keluar air hitam pekat yang mengalir ke lantai. Ketika warga datang karena mendengar jeritan Sardi, mereka menemukan Lastri sudah tak bernyawa. Nanasku, tubuhnya membiru seperti mayat tenggelam, dan dari lubang hidung serta mulutnya keluar lumpur. Di dinding kamar, tertulis dengan lumpur basah, "Semua harus tenggelam." Kematian itu membuat seluruh desa histeris. Tak ada lagi yang berani tinggal di sekitar rumah kosong itu. Beberapa keluarga bahkan pindah ke desa tetangga karena tak tahan dengan teror yang terus terjadi. Pak Darmo akhirnya mengambil keputusan. Sumur tempat jasad Raras ditemukan harus ditutup. Ia memanggil beberapa pekerja desa dan meminta mereka menutup sumur itu dengan batu dan semen agar tak bisa dibuka lagi. Siang itu, proses penutupan dilakukan. Para pekerja bekerja dengan cepat, tapi suasananya aneh. Angin berputar di sekitar sumur, dan setiap kali mereka menuangkan semen, terdengar suara seperti desahan dari dalam. Salah satu pekerja, Jono, bersumpah mendengar suara perempuan tertawa lirih dari bawah tanah. "Sudah, jangan dengarkan apa-apa," kata Pak Darmo dengan tegas. "Tutup sampai rapat." Akhirnya, setelah berjam-jam bekerja, sumur itu benar-benar tertutup. Warga menaruh sesaji dan bunga di atas semen yang masih basah, berharap arwah Raras akan tenang. Namun malam itu, ketika bulan muncul di langit yang muram, beberapa warga yang rumahnya dekat sumur mendengar suara aneh dari bawah tanah, suara ketukan pelan, lalu disusul dengan tawa perempuan. Tawa itu pelan pada awalnya, namun semakin lama semakin jelas, seolah berasal dari dalam tanah yang tertutup. "Kalian pikir aku akan diam di sini, Maningsi?" Sejak malam itu, setiap kali hujan turun, semen di atas sumur tampak mengeluarkan gelembung kecil seperti air mendidih. Dan sesekali, warga bersumpah melihat tangan berlumpur muncul sesaat dari celah semen yang retak. Sebelum kembali tenggelam, desa Karangsari kini benar-benar menjadi tempat terkutuk. Rumah kosong di pinggir jalan itu dibiarkan hancur dimakan waktu. Tak ada yang berani mendekat. Namun setiap kali angin berembus lewat, orang-orang yang lewat mengaku mendengar suara perempuan berbisik lembut di telinga mereka. Air tidak bisa menahan darah. Darah akan selalu mencari jalan pulang. Sumur itu memang sudah tertutup, tapi kutukannya tak pernah padam. Dan bagi warga Karangsari, tawa dari bawah tanah itu menjadi pengingat bahwa dosa yang ditutupi tak akan pernah benar-benar hilang. Air tidak bisa menahan darah. Darah akan selalu mencari jalan pulang. Kalimat itu masih terngiang di benak warga Karangsari. Setiap kali angin berhembus melewati sumur yang kini tertutup, rapat dengan semen, suara lirih seperti bisikan perempuan kadang masih terdengar samar. Meski sudah berbulan-bulan sejak tragedi berdarah itu berakhir, dan semua pelaku menemui ajal mengenaskan, suasana di desa tak pernah benar-benar kembali tenang. Warung kopi milik Raras, yang dulu menjadi tempat tawa dan obrolan ringan setiap sore, kini berdiri kosong di pinggir jalan. Cat dindingnya mulai mengelupas, daun jendela menggantung miring, dan atapnya sebagian sudah runtuh. Tak ada lagi yang berani melewati warung itu setelah matahari terbenam. Tapi anehnya, setiap malam Jumat Kliwon, lampu warung itu selalu menyala sendiri. Pak RT yang rumahnya tak jauh dari sana, sudah beberapa kali mencoba memutus aliran listrik ke warung itu, tapi tetap saja lampunya hidup lagi. Kadang cahaya itu berpendar lembut, kadang berkedip pelan, seperti mengikuti irama napas seseorang. Pernah suatu malam, dua pemuda iseng mencoba mendekat, tapi baru selangkah di depan pintu, mereka mencium aroma melati yang kuat dan mendengar suara perempuan tertawa kecil dari dalam. Mereka lari terbirit-birit, tanpa menoleh ke belakang. Beberapa warga mulai percaya bahwa Raras masih menjaga warungnya, bahwa meskipun tubuhnya telah dikubur dan para pelaku menerima hukuman,
jiwanya belum benar-benar pergi. Malam Jumat Kliwon berikutnya, suasana desa diliputi kabut tipis. Bulan menggantung pucat di langit, dan suara jangkrik terdengar seperti ratapan panjang. Sekitar tengah malam, beberapa warga yang terjaga karena rasa gelisah mendengar suara langkah kaki di jalan utama desa. Langkah itu pelan tapi pasti, berderap di atas tanah basah setelah hujan sore tadi. Ceprot, ceprot, ceprot. Ketika mereka mengintip dari balik jendela, terlihat sosok perempuan berjalan perlahan. Rambut panjangnya terurai, bajunya lusuh, dan dari ujung kainnya meneteskan air. Ia melangkah melewati rumah demi rumah tanpa menoleh, seolah mencari sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Setiap kali ia lewat, udara menjadi dingin dan lampu-lampu di rumah warga berkedip. Salah satu warga, Mbah Sumi, yang dikenal bisa melihat hal-hal gaib, berkata lirih, "Itu Raras, ia belum pergi. Masih ada yang belum selesai." Desa Karangsari seolah kembali terjebak dalam lingkaran kutukan. Hewan ternak beberapa warga ditemukan mati tanpa sebab. Air sumur warga berubah keruh dan sesekali terdengar suara seseorang menangis di dekat pemakaman Raras. Sardi, satu-satunya orang yang pernah mencintai Raras dengan tulus, memutuskan untuk pergi dari Karangsari. Hatinya terlalu berat untuk tinggal di tempat yang setiap sudutnya mengingatkan pada perempuan yang tak sempat ia selamatkan. Ia menjual rumah kecilnya, berpamitan kepada warga, lalu berangkat menuju kota dengan harapan bisa memulai hidup baru. Namun malam sebelum keberangkatannya, ia bermimpi, mimpi yang terasa begitu nyata. Dalam mimpi itu, ia berdiri di dekat sumur yang telah tertutup semen. Bulan purnama bersinar redup di langit kelabu. Dan dari arah pepohonan muncul sosok Raras dengan wajah lembut seperti dulu. Rambutnya basah, tapi matanya kini tak lagi merah penuh dendam. Ia tersenyum samar. "Terima kasih, Sardi," katanya pelan. Suaranya seperti angin berembus di sela daun. Sardi menatapnya. Air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan. "Aku gagal melindungimu, Raras." Raras menggeleng. "Kau sudah cukup, kebenaran sudah sampai, tapi belum semua bersih." Sebelum Sardi sempat bertanya, sosok Raras perlahan memudar. Meninggalkan aroma melati yang menenangkan, ia terbangun dengan napas tersengal. Dan dari luar jendela kamarnya, ia mendengar suara gemericik air. Seperti ada yang menimba dari sumur, padahal sumur di desanya sudah lama tertutup. Pagi harinya, ia berangkat meninggalkan Karangsari dengan perasaan campur aduk di tikungan terakhir sebelum keluar desa. Ia menoleh sekali lagi ke arah warung kopi Raras. Aneh, di antara kaca jendela yang buram, ia seperti melihat bayangan seseorang berdiri di dalam, seorang perempuan dengan senyum lembut, seolah mengucapkan selamat jalan. Sejak kepergian Sardi, tak banyak yang tersisa dari kehidupan di Karangsari. Warga memilih menjauh dari area sumur, dan setiap kali ada orang luar datang bertanya tentang kisahnya, mereka hanya menjawab singkat, "Jangan gali masa lalu di sini." Namun malam-malam aneh masih terus terjadi. Kadang orang yang melintas di jalan desa mendengar langkah kaki tanpa wujud atau mencium bau melati di udara yang dingin. Kadang pula, suara seseorang terdengar memanggil dari arah sumur tua. Suara perempuan lembut tapi menyayat. Di tengah keheningan malam, suara itu selalu sama. Belum semua bersih. Beberapa orang mengartikan kalimat itu sebagai tanda bahwa masih ada satu jiwa yang belum menebus dosa. Mungkin mereka yang pernah menutup mata, pura-pura tidak tahu. Atau mereka yang ikut menyebarkan fitnah tanpa sadar. Rasa bersalah itu menggantung di udara desa, seperti kabut yang tak pernah benar-benar hilang. Bertahun-tahun kemudian, anak-anak desa dilarang bermain di dekat sumur angker itu. Namun selalu ada yang bandel. Suatu sore, seorang bocah kecil melempar batu ke arah sumur yang sudah ditutup. Begitu batu itu menyentuh permukaan semen, terdengar suara gemericik air. Lalu tawa perempuan dewasa, lembut tapi membuat bulu kuduk berdiri. Bocah itu menjerit dan lari. Dan sejak itu tak ada lagi yang berani mendekat. Kini Karangsari menjadi desa yang dijauhi, rumah-rumah tua dibiarkan kosong. Jalanan sepi di malam hari, dan warung kopi Raras berdiri seperti monumen kesepian di antara ilalang. Namun sesekali dari kejauhan, seseorang bisa melihat cahaya samar dari dalam warung, seolah ada kehidupan yang masih bertahan di sana. Entah arwah yang belum pergi, atau kenangan yang menolak padam. Dan di bawah tanah, di kedalaman sumur yang dulu menjadi saksi kejahatan manusia,
Suara itu tetap terdengar setiap kali hujan turun. Lirih, lembut, namun membawa makna mengerikan. Belum semua bersih, belum semua bersih. Desa Karangsari tenggelam dalam diam, menyimpan rahasia dan dosa yang tak bisa dihapus oleh waktu. Di sana, arwah Raras tetap berjalan di antara kabut dan malam, mencari kedamaian yang tak pernah benar-benar ia temukan. Mungkin suatu hari nanti, ketika semua yang berhutang dosa sudah ditebus, tawa itu akan berhenti. Tapi hingga saat itu tiba, Karangsari akan tetap menjadi desa di mana malam tidak pernah benar-benar tidur, dan di mana suara dari sumur angker masih memanggil setiap jiwa yang lewat. Dan di tengah ketenangan yang semu, dari arah sumur angker itu, suara langkah basah dan tawa lirih itu kembali terdengar, seolah menandakan ini baru permulaan dari balas dendam yang sebenarnya. Suara tawa lirih dari arah sumur angker itu masih membekas di telinga warga Karangsari. Malam demi malam, mereka hidup di bawah bayangan rasa takut. Tak ada yang berani keluar setelah maghrib. Bahkan suara jangkrik pun terasa seperti nyanyian arwah. Desa yang dulu ramai kini sepi bak kampung mati. Dan semua tahu, penyebabnya adalah arwah Raras yang belum tenang, namun ketakutan itu mencapai puncaknya ketika Sardi tiba-tiba datang ke rumah Pak Darmo suatu sore dengan wajah pucat dan mata merah seperti tak tidur berhari-hari. Hujan baru saja berhenti dan udara di luar lembab beraroma tanah basah. Sardi menggenggam topi di tangannya erat-erat. Tubuhnya bergetar, Pak. Aku nggak bisa diam lagi. Suaranya parau nyaris tenggelam dalam suara angin. Aku harus ngomong sekarang sebelum aku gila. Pak Darmo menatapnya dengan bingung. Ngomong apa dia? Tenangkan dirimu dulu. Namun Sardi menggeleng keras, air matanya mulai jatuh. Aku tahu siapa yang membunuh Raras, Pak, katanya lirih. Aku lihat semuanya malam itu. Kata-kata itu membuat dada Pak Darmo sesak. Ia mempersilakan Sardi duduk, dan dengan tangan gemetar, pria itu mulai menceritakan apa yang selama ini disimpannya. Malam itu, seminggu sebelum Raras ditemukan di sumur, Sardi sedang pulang dari ladang belakang desa. Ia melewati jalan kecil di dekat rumah kosong tempat sumur angker itu berada. Dari kejauhan ia melihat cahaya lampu Petromax redup dan mendengar suara gaduh, seperti orang berkelahi. Ia bersembunyi di balik pohon pisang, mencoba melihat lebih jelas. Di bawah cahaya remang, terlihat Lastri bersama dua pria desa, Parjo dan Ramin. Keduanya dikenal sebagai pemabuk yang sering nongkrong di warung Raras. Mereka menyeret seseorang yang meronta lemah. Mulutnya disumpal kain, dan tubuhnya penuh luka lebam. Wajah itu, Raras, dia ini yang bikin malu, teriak Lastri malam itu. Suaranya penuh amarah dan mabuk iri. Kau pikir semua lelaki di desa ini tergila-gila padamu karena kebaikanmu? Hah, semua karena susukmu. Raras menangis dan berusaha menjelaskan, tapi tendangan keras dari Parjo membuat tubuhnya terlempar ke tanah. Ramin menahan tangannya, sementara Lastri menarik rambutnya kasar. Kau perempuan murahan. Semua laki-laki di sini nggak bisa kerja. Gara-gara kau goda mereka di warungmu. Sardi yang menyaksikan semuanya dari kejauhan ingin menolong, tapi rasa takut membekuknya. Ia tahu dua pria itu sering membawa parang, dan ia tak punya nyali melawan. Ia hanya bisa menatap ketika Lastri menampar wajah Raras dan berteriak histeris. Lalu dalam kekacauan itu, Parjo memukul kepala Raras dengan batu besar, dan tubuh perempuan itu terkulai diam. Sunyi mendadak menyelimuti tempat itu. Ketiganya panik. Kita udah bunuh dia, teriak Ramin. Lastri menatap mayat Raras dengan wajah pucat, tapi mulutnya tetap gemetar. Kita buang saja ke sumur. Sardi yang tak kuat melihat lebih lama lari terbirit-birit pulang, tapi malam itu juga ia demam tinggi. Sejak saat itu, ia dihantui rasa bersalah dan ketakutan. Ia memilih diam, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Hingga kini, ketika arwah Raras mulai menuntut kebenaran, suara itu terus memanggilnya dalam tidur. Sardi, kau lihat semuanya. Katakanlah. Tangis Sardi pecah di depan Pak Darmo. Kepala dusun itu memejamkan mata. Rahangnya mengeras menahan marah. Ia tahu kan, kebenaran ini akan mengguncang seluruh desa. Namun ia juga tahu, selama kebenaran disembunyikan, arwah Raras tak akan pernah pergi. Malam itu juga, Pak Darmo memanggil beberapa warga yang ia percaya. Mereka berkumpul di balai dusun dengan wajah tegang. Sementara Sardi menceritakan ulang semua yang ia lihat. Nama Lastri, Parjo, dan Ramin disebut jelas.
Beberapa warga yang mendengar hanya bisa menunduk, sebagian menangis karena rasa bersalah. Karena selama ini mereka turut menuduh dan menghina Raras tanpa tahu apa-apa. Kalau begitu, kita harus lapor polisi, kata salah satu warga. Namun belum sempat langkah itu dilakukan, kabar mengerikan datang menjelang tengah malam. Parjo ditemukan tewas di ladangnya sendiri. Tubuhnya tergantung di pohon jati. Matanya melotot dan lidahnya menjulur, sementara tanah di bawah kakinya basah, seperti habis disiram air dari sumur. Tak ada tanda siapa yang melakukannya, tapi di batang pohon dekat mayatnya, seseorang atau sesuatu menulis dengan lumpur, "Aku tahu desa Gempar." Semua yakin itu ulah arwah Raras. Keesokan harinya Ramin hilang, tak seorang pun tahu kemana ia pergi. Hanya ditemukan sandal jepitnya di tepi sawah bersama jejak kaki basah yang memanjang menuju arah sumur. Lastri, yang kini hidup dalam ketakutan, tidak tidur selama 2 malam. Wajahnya pucat, rambutnya kusut. Ia terus mengunci pintu rumahnya, tapi suara itu terus datang. Suara langkah basah di luar jendela, suara seseorang berbisik dari arah dapur. "Kau ingat malam itu, Lastri? Kau yang mendorong aku ke dalam." Lastri menutup telinga, menangis tetapi suara itu makin keras. Malam ketiga, ia tertidur karena kelelahan. Dalam tidurnya Raras datang, lebih jelas dari sebelumnya. Tubuhnya basah kuyup, dasternya robek, dan matanya memancarkan cahaya pucat yang menusuk. Dari rambutnya menetes air yang menimbulkan bunyi ceprot-ceprot di lantai mimpi. "Lastri," suara itu pelan tapi penuh tekanan. "Kau yang membuatku mati, tapi aku tak mau membunuhmu. Aku hanya ingin kau bicara." Lastri menjerit dalam mimpi itu, memohon ampun, tapi Raras hanya menatapnya. Lalu tangan dingin arwah itu meraih wajah Lastri, menempelkan telapak tangan berlumpur di pipinya, dan berkata, "Katakanlah kebenaran, biar aku tenang." Ketika Lastri terbangun, tubuhnya gemetar hebat. Pipi kanannya masih basah, dan ketika ia bercermin, ia melihat bekas tangan hitam menempel di sana. Sama persis seperti bekas di dinding rumahnya dulu yang terbakar. Dia tahu ini bukan mimpi biasa, ini peringatan. Dengan langkah terseret, Lastri keluar dari rumah pagi itu, berjalan ke arah balai desa dengan wajah murung. Warga yang melihatnya hanya bisa berbisik karena sorot matanya kosong. Seolah jiwanya sudah setengah pergi, ia berhenti di depan Pak Darmo dan berkata lirih, "Aku mau mengaku, Pak. Aku nggak kuat lagi," desa Karangsari seketika hening. Dan untuk pertama kalinya, kebenaran mulai terungkap. Tapi bersama itu pula, hawa dingin aneh menyelimuti seluruh desa. Seolah arwah Raras berdiri di antara mereka, menyaksikan sendiri keadilan yang akhirnya mulai berjalan. Pagi itu, kabut tebal masih menggantung di atas desa Karangsari ketika Lastri berdiri di depan balai desa dengan wajah kosong, mengaku bahwa dialah yang ikut menyeret Raras ke arah rumah kosong. Malam sebelum perempuan itu menghilang, warga yang mendengarnya terdiam. Sebagian menangis, sebagian lainnya hanya mematung. Tak ada yang menyangka, perempuan yang selama ini paling vokal menuduh Raras menggunakan susuk justru menjadi bagian dari dosa besar yang menodai desa mereka. Sejak pengakuan itu, keadaan Karangsari tak menjadi lebih baik, justru semakin mengerikan. Seolah keadilan arwah Raras belum selesai. Malam pertama setelah Lastri mengaku, hujan turun deras, petir menyambar berkali-kali, membuat seluruh desa gelap gulita. Lastri yang tinggal sendiri mencoba menenangkan diri dengan membaca doa. Namun setiap kali ia menutup mata, suara langkah basah itu terdengar lagi di teras rumahnya. Ceprot, ceprot, ceprot. Seperti seseorang berjalan dengan kaki berlumur air, ia menahan napas, menatap jendela dari luar. Samar terlihat bayangan perempuan berdiri mematung. Rambutnya panjang, meneteskan air ke tanah, tubuhnya bergetar, tapi wajahnya tak terlihat jelas. "Raras, maafkan aku," bisik Lastri pelan, tapi bayangan itu tak bergeming. Lalu dari dalam rumah, dari arah cermin di ruang tamu, Lastri mendengar bisikan lirih, suara yang sangat ia kenal. "Lastri, aku tidak butuh maaf, aku butuh keadilan." Tubuh Lastri membeku. Ketika ia menatap cermin, sosok dirinya berubah. Rambutnya tampak basah, matanya hitam legam, dan di belakang pantulan dirinya berdiri sosok Raras mendekat perlahan hingga wajah mereka hampir menyatu di permukaan kaca. Lastri menjerit, terjatuh, dan ketika ia bangun, seluruh cermin di rumahnya retak serentak. Keesokan harinya,
Warga menemukannya pingsan di lantai. Tubuhnya dingin dan membiru, seolah ia baru saja tenggelam dalam air. Sementara itu, Ramin yang beberapa hari menghilang akhirnya ditemukan, bukan hidup, melainkan dalam keadaan mengenaskan di tepi sungai kecil dekat kebun pisang. Tubuhnya kaku, matanya melotot, dan dari mulutnya keluar lumpur bercampur darah. Di dada kirinya terdapat bekas tangan penuh lumpur, seperti seseorang baru saja menariknya keluar dari air. Warga yang mengevakuasinya ketakutan, karena meski jasad itu sudah kaku, masih terdengar suara gemericik air dari tubuhnya. Seperti dia baru saja diangkat dari sumur, kata salah satu warga dengan wajah pucat. Tak sampai sehari, kabar duka berikutnya datang, Parjo, yang sebelumnya ditemukan tergantung di ladangnya. Ternyata belum benar-benar mati tenang. Makamnya basah setiap malam, padahal hujan tidak turun. Seorang penjaga makam bersumpah melihat sesuatu yang menggeliat keluar dari tanah di atas kuburannya. Seolah ada tangan yang berusaha menarik sesuatu ke bawah. Kini warga yakin, arwah Raras tidak hanya menuntut pengakuan, tapi juga pembalasan yang setimpal. Di rumah Lastri, suasana semakin mencekam. Ia tak lagi keluar. Hanya terdengar kadang-kadang suara tangisan dari dalam. Sardi, yang merasa bersalah, datang menjenguk suatu sore. Namun begitu sampai di depan pintu rumah Lastri, ia mencium bau busuk yang tajam seperti bangkai basah. Ia mengetuk perlahan, tak ada jawaban. Sementara itu di rumah lain, Lastri terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin. Nafasnya memburu, matanya menatap ke arah jendela yang berembun. Dalam mimpinya, Raras datang, berjalan pelan di tengah kabut. Wajahnya pucat, bibirnya kebiruan. Matanya terbuka lebar menatap tajam. Rambutnya meneteskan air, menetes di lantai hingga membentuk genangan kecil. "Yuk, Lastri, kenapa kau ikut diam waktu aku disakiti?" Suara itu bergema dalam kepalanya, lirih tapi menusuk jantung. Lastri menjerit keras. Suaminya terbangun dan mencoba menenangkannya. Namun ia hanya bisa menangis, tak berani menceritakan mimpi itu kepada siapapun. Di hatinya, rasa bersalah tumbuh semakin dalam karena ia tahu, sebelum Raras menghilang, dialah yang paling sering menyebarkan gosip kotor tentang perempuan itu. Beberapa hari setelahnya, Sardi mengalami hal aneh. Setiap kali melewati rumah kosong dengan sumur tua itu, ia mendengar bisikan pelan dari arah dalam sumur. "Sardi, kamu janji mau lindungi aku." Suara itu begitu familiar. Suara Raras. Ia berhenti di tempat. Jantungnya berdetak cepat. Ia memandangi mulut sumur yang gelap dan lembab, merasakan hawa dingin menusuk dari dalam. Batu-batu di sekitar sumur berlumut tebal. Dan di permukaan air yang hitam itu, seperti ada sesuatu yang bergerak. Sardi mundur pelan, lalu berlari meninggalkan tempat itu tanpa menoleh. Malam-malam berikutnya menjadi semakin mencekam. Anjing-anjing desa menggonggong serentak setiap tengah malam, menghadap ke arah rumah kosong itu. Warung kopi Raras kini sering terlihat menyala sendiri, seakan lampu minyaknya dinyalakan oleh tangan tak kasat mata. Beberapa pemuda yang iseng mencoba mendekat, malah mendengar suara perempuan bernyanyi lirih dari dalam. Lagu yang biasa Raras nyanyikan ketika menyiapkan kopi untuk pelanggan. Salah satu dari mereka, Bowo, mengaku melihat punggung perempuan dengan rambut panjang duduk di bangku warung. Saat dipanggil, perempuan itu menoleh, tapi wajahnya separuh hancur, penuh lumpur dan darah mengering. Setelah malam itu, tak ada lagi yang berani lewat di sekitar warung atau sumur setelah maghrib. Lastri semakin gelisah. Ia mencoba menenangkan diri dengan membaca doa. Tapi setiap kali menutup mata, bayangan Raras selalu muncul di benaknya. Ia bahkan mulai mendengar suara langkah di dalam rumahnya setiap malam, padahal pintu dan jendela terkunci rapat. Suatu malam, ia melihat bekas kaki basah di lantai menuju kamarnya. Ketika ia menelusurinya dengan senter, bekas itu berhenti tepat di depan cermin besar di ruang tamu. Dan di dalam pantulan cermin itu, tampak sosok Raras berdiri di belakangnya. Lastri menjerit hingga tetangganya datang, tapi begitu lampu dinyalakan, tak ada siapa pun di sana, hanya lantai yang masih sedikit basah dan aroma lumpur yang menyengat. Desa Karangsari kembali ramai dengan bisik-bisik. Sebagian percaya bahwa arwah Raras belum tenang. Ada yang bilang dia ingin membalas dendam kepada orang-orang yang berbuat jahat padanya. Beberapa warga yang dulu sering bergosip, kini memilih menutup diri, takut terkena getahnya. Tapi ada juga yang menuduh, ini semua hanya akal-akalan roh jahat
yang meniru wujud Raras, Pak Darmo kepala dusun, mencoba menenangkan warga. Ia mengadakan doa bersama di musyola, tapi bahkan saat doa berlangsung, lampu musyola tiba-tiba padam. Salah satu ibu-ibu mengaku melihat bayangan putih melintas di luar jendela, berjalan pelan ke arah sumur. Doa pun dilanjutkan dengan wajah pucat dan tangan gemetar. Sardi yang tak tahan dengan rasa takutnya, akhirnya memutuskan pergi ke rumah dukun tua di pinggiran desa, Mbah Samin. Untuk meminta petunjuk, Mbah Samin hanya menggeleng pelan ketika Sardi menceritakan semuanya. Arwah itu tak akan tenang sebelum keadilan ditegakkan. Katanya diri, dia mati tidak wajar. Dan yang menaruh dendam itu bukan hanya dia, tapi tanah tempat dia dikubur juga sudah membuka mata. Sardi menelan ludah, tubuhnya merinding. Ia tahu apa maksud Mbah Samin. Karangsari kini sedang diselimuti kutukan. Malam itu, hujan turun deras di tengah suara petir dan angin. Dari arah sumur tua terdengar tangisan lirih, tangisan seorang perempuan yang kehilangan segalanya. Dan siapapun yang mendengarnya tahu pasti itu bukan suara manusia. Arwah Raras telah kembali membawa pesan yang belum tersampaikan. Dan sejak malam itu, setiap orang yang punya dosa padanya mulai merasakan sesuatu yang mengerikan mengintai di balik gelap. Keesokan harinya, kabar pertama datang dari rumah Lastri. Dini hari, warga terbangun karena jeritan dan kepulan asap dari arah rumahnya. Api menjilat dinding kayu, membakar dapur dan sebagian kamar belakang. Lastri berhasil diselamatkan, tapi ia ditemukan pingsan di lantai dengan wajah pucat seperti mayat. Ketika sadar, ia hanya bisa bergumam dengan suara lirih dan gemetar. Dia datang untukku. Namun yang paling membuat warga bergidik adalah temuan aneh di reruntuhan dapur Lastri. Di dinding yang hangus terdapat bekas tangan, seolah seseorang menempelkan telapak penuh lumpur ke sana. Ukurannya kecil, mirip tangan perempuan. Dan dari bekas itu, bau busuk seperti bangkai basah menyebar. Tak bisa dihapus meski sudah disiram minyak tanah berkali-kali. Beberapa hari kemudian, giliran Sarmo, seorang pria yang dulu sering bergosip kotor tentang Raras di warung. Ia kehilangan 3 ekor kambingnya dalam semalam. Saat pagi tiba, tubuh kambing-kambing itu ditemukan di kandang, mati dengan luka sayatan di leher. Tapi yang lebih mengerikan, di atas jerami basah tempat bangkai itu tergeletak ada bekas kaki kecil yang basah, mengarah keluar kandang menuju jalan menuju sumur tua. Ini pasti arwah Raras, bisik warga dengan wajah tegang. Tak ada yang berani menyebut nama Raras dengan suara keras. Mereka takut. Menyebutnya bisa memanggil roh itu datang. Di sisi lain, anak lelaki Pak Darmo, kepala dusun, tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya panas tinggi, menggigil, dan terus mengigau memanggil nama Raras. "Jangan tarik aku, Mbak. Jangan tarik aku ke sumur." Begitu ucapnya berulang-ulang. Matanya terbuka tapi tak fokus. Pak Darmo berusaha memanggil mantri. Namun tak ada yang bisa menjelaskan penyakit itu. Tubuh anaknya membiru seperti kekurangan oksigen. Dan setiap malam, dari luar rumah terdengar suara ketukan pelan di jendela kamarnya. Pak Darmo yang dikenal rasional akhirnya menyerah. Ia memutuskan memanggil dukun dari luar desa untuk menenangkan arwah Raras yang dipercaya sedang gentayangan. Maka malam itu, seluruh warga berkumpul di halaman rumah kosong dekat sumur tua. Tempat jasad Raras ditemukan. Dukun tua yang dipanggil bernama Mbah Samin, sosok berwajah legam dengan sorot mata tajam yang dalam. Ia datang membawa dupa, kendi air dan seikat daun sirih. Warga berdiri mengelilinginya dengan wajah tegang, hanya cahaya lampu minyak dan sinar bulan redup yang menerangi. "Arwah ini tidak akan tenang sebelum yang bersalah mengaku," ujar Mbah Samin dengan suara berat. "Kalian semua menyakiti dia, kata-kata fitnah dan iri kalian telah membunuhnya sebelum tubuhnya dibuang ke sumur." Warga saling pandang dengan wajah pucat, hanya suara jangkrik dan desis dupa yang terdengar. Lalu Mbah Samin mulai membaca mantra. Suaranya bergetar, bergulung di antara embusan angin dingin. Tiba-tiba, dari dalam sumur terdengar suara gemericik air, pelan tapi makin lama makin keras, seperti seseorang sedang bergerak di dalamnya. Dupa yang dipegang Mbah Samin bergetar hebat, api kecilnya hampir padam. Lalu angin berhembus sangat kencang, membuat lampu minyak berjatuhan dan padam seketika. Kegelapan menelan semuanya. Beberapa warga menjerit, ada yang berlari, ada yang memeluk anaknya erat. Dalam kegelapan itu, terdengar suara langkah kaki basah mendekat.
Plan tapi pasti ceprot, menyisakan aroma lumpur dan bau amis darah yang menusuk. Sardi yang berdiri di dekat Mbah Samin menyalakan korek api dengan tangan gemetar. Cahaya kecil itu hanya bertahan beberapa detik, tapi cukup untuk membuat semua orang di sana membatu ketakutan. Di bibir sumur berdiri sosok perempuan dengan tubuh basah kuyup, wajahnya rusak separuh, kulitnya mengelupas, matanya melotot tanpa bola, dan dari mulutnya menetes air hitam pekat. Rambutnya menjuntai panjang, menutupi sebagian tubuh yang masih mengenakan daster sobek. Yang dikenali semua orang, raras jeritan menggema ke seluruh desa. Mbah Samin terjatuh, menggenggam azimatnya erat. Namun sebelum ia sempat membaca doa apapun, angin bertiup lebih kencang, dan sosok itu mengeluarkan suara yang membuat darah siapapun membeku. Aku tidak tenang, karena kalian semua diam. Kalian tahu siapa yang membunuhku. Setelah itu, tubuh Raras seolah meleleh menjadi kabut hitam pekat yang melayang perlahan ke arah warga. Mereka berhamburan pulang, menangis histeris. Sementara dari arah sumur terdengar suara tawa lirih yang menggema panjang malam itu. Sejak ritual gagal itu, keadaan desa semakin buruk. Lampu-lampu sering padam menjelang malam. Hewan-hewan ternak banyak yang mati mendadak. Suara perempuan menangis terdengar hampir setiap malam dari arah sumur. Beberapa warga mengaku melihat sosok perempuan berdiri di depan rumah mereka, menatap dalam diam sebelum menghilang. Pak Darmo mencoba menguatkan hati, tapi bayangan wajah anaknya yang semakin memburuk membuatnya goyah. Setiap malam anak itu mengigau, berkata bahwa Raras menunggu di sumur dan ingin mengajak bermain. Sardi, yang sudah tak tahan dihantui rasa bersalah, hampir gila karena suara bisikan Raras yang terus terdengar di kepalanya. Lastri, yang masih hidup dalam ketakutan, mulai berbicara sendiri setiap malam, meminta maaf tanpa henti. Desa Karangsari kini tak lagi seperti dulu. Tak ada suara canda di warung, tak ada anak-anak bermain di sore hari. Hanya sunyi, diselimuti rasa takut dan penyesalan. Setiap orang tahu arwah Raras belum pergi. Ia menuntut kebenaran yang belum terungkap. Warga mulai berkerumun. Ada yang menyebut Raras diculik, ada pula yang bilang ia kabur karena malu. Tapi ketika seorang anak kecil berteriak menemukan sesuatu di dekat rumah kosong, semua orang berlari ke sana. Di tanah becek di depan sumur tua, selain sandal Raras, mereka menemukan bekas seretan kaki menuju arah bibir sumur. Dan dari dalam sumur itu, samar-samar tercium bau anyir yang menusuk. Desa Karangsari mendadak sunyi. Tak ada yang berani mendekat. Bahkan Pak Darmo pun menatap sumur itu lama tanpa berani berbicara. Sejak malam itu, warung Raras tak pernah buka lagi. Dan dari arah sumur tua, setiap tengah malam, warga bersumpah masih mendengar suara perempuan menangis. Lembut tapi memilukan, seolah memanggil nama seseorang yang tak kunjung datang. Tangisan itu masih terdengar setiap malam. Lirih, memecah kesunyian Karangsari yang semakin mencekam. Warga desa sudah terbiasa mendengar suara aneh dari arah rumah kosong tempat sumur tua itu berada. Kadang seperti suara perempuan menangis, kadang seperti orang meminta tolong. Namun, tak satu pun dari mereka yang berani mendekat. Setelah hilangnya Raras seminggu lalu, seolah sumur itu kini menjadi perbatasan antara dunia manusia dan sesuatu yang lebih kelam. Selama 7 hari penuh, kabar tentang Raras hanya jadi bisik-bisik yang menyebar cepat. Aku yakin dia kabur sama lelaki, kata seseorang di warung sebelah. Enggak, katanya dia ketarik makhluk halus. Soalnya semalam ada yang lihat bayangan perempuan jalan ke arah sumur. Timpal yang lain, namun yang paling keras berbicara tentu saja Lastri. Sudah kubilang dari dulu janda itu memang aneh. Cantik tapi penuh misteri. Sekarang kena batunya kan? Katanya dengan nada sinis di depan beberapa warga. Tapi saat tertawa, matanya menyimpan kegelisahan yang tidak bisa ia sembunyikan. Pagi itu, matahari tertutup kabut tebal. Udara berbau lembab dan menyengat, membuat banyak orang menutup hidung dengan tangan. Bau itu datang dari arah rumah kosong di dekat warung Raras. Bau busuk yang menusuk dan semakin kuat setiap harinya. Beberapa warga akhirnya tak tahan. Mereka sepakat untuk memeriksa. Bau bangkai. Pak Darmo, kata Sardi. Wajahnya pucat, tapi kayaknya bukan binatang. Pak Darmo mengangguk pelan. Wajahnya tegang. Kita periksa, tapi jangan ramai-ramai. Cukup 4 orang saja. Mereka berjalan menembus semak, menyibak dedaunan yang menutupi halaman rumah kosong.
Dinding rumah itu dipenuhi lumut, catnya mengelupas, dan jendela-jendela pecah seperti mata mati yang menatap mereka. Bau busuk itu semakin kuat. Ketika mereka mendekati sumur tua di belakang rumah, lalat berterbangan, dan suara dengungnya menambah suasana makin menyeramkan. Sardi menyalakan senter, wajahnya tegang. "Pak, kayaknya dari dalam sumur." Pak Darmo menatap ke bawah, tapi kabut dan kegelapan menelan pandangan. Ia mengambil batu kecil dan melemparnya ke dalam. Tak lama kemudian terdengar bunyi plung pelan diikuti gelembung yang pecah di permukaan air. "Tali! Ambil tali!" Perintahnya cepat. Beberapa warga datang membawa tali tambang dan senter tambahan. Dengan hati-hati, Sardi menurunkan ember ke dalam sumur, tapi baru setengah jalan. Ia menjerit pelan, "Pak, ada yang nyangkut." Katanya dengan suara bergetar. Ember itu terhenti, tak bisa ditarik turun lagi. Dengan napas tertahan, ia menarik pelan-pelan. Dan ketika permukaan air mulai terlihat di bawah sinar senter, semua orang mundur serentak di sana, di antara air keruh dan lumut hijau yang menempel di dinding sumur. Sehelai rambut panjang muncul ke permukaan, melilit tali ember. Rambut itu basah dan kaku, namun masih terlihat hitam pekat, terlalu panjang untuk disebut kebetulan. "Ya Allah," gumam salah satu warga, "itu rambut manusia." Pak Darmo menelan ludah. Ia memerintahkan agar sumur dikeringkan sebagian. Para pemuda desa bekerja sepanjang siang, menguras air sedikit demi sedikit. Bau busuk yang tadinya samar kini menjadi sangat kuat. Lalat mengerumuni bibir sumur, dan beberapa warga perempuan menjerit menutup hidung. Menjelang sore, ketika air tinggal setengah, sesuatu muncul perlahan dari dasar. Sebuah benda besar mengambang pelan, diselimuti kain lusuh yang sudah koyak. Sardi menatapnya dengan wajah pucat pasi. Lututnya hampir tak sanggup menopang tubuhnya. "Pak, itu mayat." Suaranya tercekat bersama dua orang lain. Ia menarik tali perlahan. Saat tubuh itu muncul ke permukaan, warga menjerit, tubuh perempuan membusuk, wajahnya nyaris tak dikenali. Tapi gelang kecil di pergelangan tangan kiri membuat semua orang terdiam. Gelang itu, gelang manik-manik merah muda, milik Raras. Seseorang berteriak histeris. Lalu terdengar isak tangis. Beberapa warga laki-laki memalingkan muka. Tak sanggup melihat, Sardi berlutut di tanah, menatap tubuh yang kini terbujur di atas plastik hitam seadanya. "Itu Mbak Raras," "Astagfirullah." Suaranya parau. Pak Darmo berdiri terpaku. Wajahnya kaku. Antara terkejut dan menyesal, ia menunduk dalam lalu berbisik lirih, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Berita itu menyebar seperti api. Dalam hitungan jam, hampir seluruh warga Karangsari datang ke tempat kejadian. Rumah kosong itu kini dipenuhi orang. Beberapa berdoa, sebagian lagi hanya berdiri menatap dengan ngeri. Lastri datang paling akhir, wajahnya pucat pasi. Saat melihat mayat itu dibaringkan di depan rumah, ia menutup mulut dengan tangan hampir pingsan. "Tuhan, jangan-jangan," bisiknya lirih. Tapi sebelum ia melanjutkan, matanya bertemu dengan tatapan Sardi. Tatapan tajam penuh curiga. Tak lama polisi datang dari kecamatan. Mereka memasang garis kuning dan mulai memeriksa tempat kejadian. Petugas mengenakan sarung tangan, mengambil foto, dan menanyakan keterangan saksi satu persatu. Pak Darmo menjelaskan dengan terbata, "Kami temukan pagi ini, Pak. Sudah seminggu hilang. Jadi kami curiga karena bau itu." Polisi mencatat dengan cepat. "Ada yang terakhir kali lihat korban malam kejadian?" Sardi mengangkat tangan. "Saya, Pak, malam itu saya janji mau ke warungnya, tapi hujan deras, saya nggak sempat. Besoknya, warungnya sudah kosong." Petugas mengangguk menatap sekeliling. Ada yang tahu siapa saja sering datang ke warung korban? Beberapa warga saling pandang. Suasana hening. Lalu seseorang bersuara pelan, "Pak Darmo suka nongkrong di sana." Yang lain menambahkan, "Sardi juga sering, Pak." Dan dari belakang, Lastri menyahut terburu-buru, "Bukan cuma mereka, ada Parmin juga, sama dua orang temannya. Mereka sering minum kopi malam-malam di sana." Polisi menatap Lastri. "Ibu tahu banyak ya tentang kebiasaan korban?" Lastri kaget, wajahnya memucat. "Saya cuma, dengar dari tetangga." Tapi Sardi melihatnya berbeda. Ia tahu. Lastri menyimpan sesuatu. Setiap kali mata mereka bertemu, Lastri menunduk, bibirnya gemetar. Setelah pemeriksaan singkat, jenazah Raras dibawa ke rumah kepala dusun. Desa Karangsari berduka. Tapi di balik doa dan isak tangis,
ada rasa bersalah yang menyelimuti banyak orang. Rasa bersalah karena dulu mereka menuduh, menggosip dan menertawakan Raras. Kini yang tersisa hanya tubuh kaku dan bau kematian yang tidak akan hilang dari ingatan mereka. Malam itu, saat polisi pergi dan warga mulai pulang satu persatu, Sardi masih duduk di depan rumah Pak Darmo. Hujan turun pelan, membasahi tanah di sekitar sumur. Dalam hati, ia berjanji akan mencari tahu siapa yang tega melakukan ini. Tapi sebelum ia sempat bangkit, dari arah sumur tua itu terdengar suara lirih, suara perempuan Sanatul Sa'erdi, dan Sardi membeku. Ia menoleh cepat ke arah suara. Kabut menebal di sekitar sumur. Dan di antara kegelapan itu, samar-samar tampak sosok perempuan berambut panjang, berdiri di bibir sumur. Pakaiannya compang-camping, wajahnya samar. Sardi terhuyung mundur, jantungnya berdetak kencang, tapi ketika ia berkedip, sosok itu sudah hilang, lenyap di telan kabut malam. Di kejauhan, Lastri yang diam-diam mengintip dari balik jendela rumahnya, menggigit bibir kuat-kuat, wajahnya pucat, tangannya gemetar. Dalam hatinya, ia tahu sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Dan malam itu untuk pertama kalinya, ia bermimpi buruk. Mimpi tentang Raras yang muncul dari sumur, tubuhnya basah dan membusuk. Berjalan pelan ke arahnya sambil berbisik lirih, "Aku tahu siapa yang melakukannya." Malam itu, hujan turun rintik-rintik di atas tanah merah yang baru menimbun tubuh Raras. Angin berembus pelan, membawa aroma anyir tanah bercampur dupa yang belum sepenuhnya padam. Warga desa Karangsari sudah pulang satu persatu setelah pemakaman sederhana itu. Tapi bayangan duka masih menggantung di udara. Sardi berdiri agak lama di tepi makam, menatap nisan kayu sederhana bertuliskan nama perempuan yang selama ini diam-diam ia cintai. Hatinya sesak. Ia tahu Raras tidak pantas mati seperti itu. Ditemukan membusuk di sumur yang selama ini ditakuti warga. Namun meski jasadnya telah dimakamkan, kedamaian tak benar-benar kembali ke Karangsari, seolah tanah itu menolak untuk tenang. Malam pertama setelah pemakaman, warung kopi Raras yang seharusnya terkunci rapat tiba-tiba terbuka. Pintu kayu tua itu berayun pelan, berderit dalam gelap. Gelas-gelas di rak terdengar bergoyang, seakan disentuh seseorang. Beberapa warga yang rumahnya berdekatan, seperti Mbah Karto dan istrinya, mengaku mendengar suara sendok beradu dengan gelas dari arah warung. Padahal tak ada siapa pun di sana. Mbah Karto yang penasaran mencoba mengintip dari jendela rumahnya. Di kejauhan, samar terlihat bayangan perempuan berdiri di depan warung. Rambutnya panjang menutupi wajah. Tubuhnya tampak basah kuyup seolah baru keluar dari air. Ketika angin berhembus, bayangan itu menghilang seketika. Mbah Karto langsung menutup tirai dan merapatkan doa. Tubuhnya bergetar hebat. Ia tak ragu lagi. Itu pasti arwah Raras. Raras mencoba menepis semua itu dengan bekerja seperti biasa. Ia tahukah jika menunjukkan ketakutan, gosip akan semakin menjadi. Ya, tapi malam demi malam, tidurnya semakin gelisah. Ia sering bermimpi berada di tepi sumur tua. Dalam mimpi itu, ia mendengar suara perempuan menangis, kadang memanggil namanya dengan lembut, kadang tertawa pelan seperti mengejek. Ketika ia mencoba melihat wajah perempuan itu, ia selalu terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuh. Suatu sore, Sardi datang lagi, wajahnya pucat, suaranya bergetar, "Mbah, saya rasa panjenengan harus minta tolong sama Pak Kiai. Ini sudah tidak wajar." Raras menatapnya dengan mata lelah. "Kalau cuma gangguan, nanti juga hilang sendiri. Saya nggak mau bikin orang desa makin banyak omong." Sardi hendak membantah, tapi melihat tatapan tegas Raras, ia urung hanya diam, menatap perempuan itu yang kini tampak lebih kurus dari sebelumnya. Malamnya, gangguan kembali datang, kali ini lebih menyeramkan. Sekitar tengah malam, pintu depan diketuk keras. Bukan pelan seperti sebelumnya, Raras terlonjak bangun memeluk bantal, menunggu suara itu berhenti. Tapi ketukan berubah menjadi hentakan, seperti seseorang mencoba mendobrak masuk. Ia berteriak memanggil Sardi, namun rumah sunyi. Akhirnya ia nekat berlari ke ruang depan sambil membawa lampu minyak. Ketika sampai di depan pintu, ketukan itu berhenti. Raras menempelkan telinga ke pintu, mendengarkan dari luar. Terdengar suara napas berat, sangat dekat. Raras, bisikan itu muncul, serak dan dingin. Ia mundur 2 langkah. Lampu minyak di tangannya bergetar. Perlahan ia mengintip lewat celah jendela.
Tapi yang terlihat hanya kegelapan pekat. Esok harinya ketika Sardi datang, ia menemukan pintu depan Raras penuh bekas goresan seperti cakaran. Tanah di depan rumah tampak tergali, seolah ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalam bumi. Ia menatap Raras yang duduk lemas di kursi. Dan dari sini Saradin Majda, wajahnya pucat pasi. "Mas, saya nggak kuat lagi," bisiknya lirih. "Semalam ada yang memanggil saya, suaranya dari arah rumah kosong itu." Sardi menelan ludah, menatap ke arah rumah tua yang berdiri di seberang jalan. Di siang bolong pun tempat itu terasa dingin dan suram. Dari arah sumurnya, suara gemericik air samar terdengar meski tak ada angin yang berembus. Desa Karangsari kini tak lagi setenang dulu. Orang-orang mulai menutup pintu lebih cepat saat malam tiba. Anak-anak dilarang bermain di dekat rumah kosong itu. Ya, tapi bagi Raras Tolo belum berhenti. Ia tahu, apapun yang mengintainya dari kegelapan masih ada di luar sana, menunggu saat yang tepat untuk mendekat. Dan malam berikutnya, saat bulan naik penuh, bayangan itu datang lagi. Kali ini lebih dekat, berdiri tepat di depan jendela kamar Raras. Menatapnya dari balik tirai yang bergetar pelan, Raras menahan napas. Tubuhnya membeku, ia ingin menjerit, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Dari sela kain tirai, ia melihat sosok hitam itu perlahan mendekat ke kaca. Sekilas, tampak wajah pucat dengan mata yang berkilat aneh, seperti bara api kecil, lalu hilang. Hanya kabut malam yang tersisa di luar sana. Pagi itu, Raras tidak berani membuka jendela. Ia hanya duduk di tepi ranjang sambil memeluk lutut. Hatinya penuh rasa was-was. Tapi ia tetap memaksa diri membuka warung seperti biasa. Baginya, bekerja adalah satu-satunya cara untuk melupakan ketakutan. Warung kopi Raras kembali ramai menjelang sore. Para pria desa seperti biasa datang untuk mengobrol, membicarakan sawah, atau sekadar melarikan diri dari rumah. Tapi hari itu suasananya berbeda. Ada bisik-bisik halus di setiap meja, tatapan-tatapan aneh yang diam-diam mengarah ke Raras. Katanya semalam ada yang lihat dia ngomong sendiri di depan rumah. Bisik seorang pria tua pada temannya. "Ah, masa? Jangan-jangan beneran diganggu arwah?" saut yang lain sambil tertawa kecil. "Arwah apa? Wong katanya dia itu yang manggil duluan. Cantik-cantik tapi serem." Raras berpura-pura tak mendengar, tapi dadanya sesak. Ia tahu di mata sebagian warga, dirinya sudah dianggap aneh. Ia hanya ingin tenang, tapi ketenangan semakin menjauh. Menjelang malam, hujan turun deras. Petir sesekali menyambar, menerangi halaman warung yang mulai sepi. Sardi datang terlambat, basah kuyup. "Mbak Raras, saya titip pesan aja ya. Malam ini jangan keluar rumah," katanya sambil menaruh helm di kursi. "Kenapa, Mas? Barusan saya dengar dari Pak Darmo. Katanya orang-orang lihat bayangan di sekitar sumur tua lagi. Yang kemarin sempat bikin anak-anak lari ketakutan." Raras menelan ludah. Sumur itu dari dulu memang angker. Sardi mengangguk. "Saya bakal lewat sini malam nanti, biar panjenengan nggak sendirian." Setelah Sardi pergi, Raras membereskan warung. Ia mematikan lampu satu persatu. Hanya menyisakan satu lentera kecil di meja. Hujan makin deras, angin meniup tirai, dan bunyi genting beradu di atap membuat suasana makin mencekam. Saat hendak menutup pintu, terdengar langkah seseorang dari arah luar. Awalnya pelan, lalu semakin jelas seperti seseorang berjalan menembus genangan air. Raras mengira itu Sardi yang kembali. Tapi ketika ia buka pintu, sosok yang berdiri di luar bukan Sardi. Seorang pria parubaya dengan jas hujan hitam menatapnya tanpa ekspresi. Wajahnya separuh tertutup oleh tudung. Tapi Raras mengenali suara beratnya ketika ia berbicara. "Mbak Raras, saya cuma mau bicara sebentar. Pak Darmo." Raras tampak ragu. "Malam begini, ada apa, Pak?" "Sebentar saja, ini penting," jawab kepala dusun itu. Suaranya datar, nyaris tanpa emosi. Raras mengangguk pelan, membiarkan pria itu masuk. Mereka duduk di dalam, diterangi cahaya redup lentera. Pak Darmo menatap meja lama, seolah sedang menimbang sesuatu. "Saya cuma mau kasih tahu secara sebaiknya Mbak hati-hati. Banyak warga sekarang curiga, katanya sumur di depan rumah kosong itu jadi ramai lagi sejak Mbak pindah ke sini." Raras mengerutkan kening. "Curiga? Maksudnya apa?" "Entahlah Mbak, mereka bilang arwah di sumur itu dulu korban yang disembunyikan. Tapi saya nggak percaya, saya cuman, ya khawatir aja." Hening. Hujan mengguyur deras di luar, petir menyambar,
Dan sesaat wajah Pak Darmo tampak aneh. Dalam cahaya kilat pucat, matanya berkilat seperti menyembunyikan sesuatu. Raras merinding. Kalau sudah malam, sebaiknya Mbak jangan sendirian, tambahnya lirih. Terima kasih, Pak. Saya akan hati-hati. Pak Darmo berdiri menatap ke arah pintu. Saya pamit. Namun sebelum Raras sempat membalas, pria itu sudah melangkah pergi ke kegelapan, menembus hujan. Raras kembali membereskan meja, menutup pintu, dan memastikan kunci terpasang. Tapi entah kenapa, hatinya tak tenang. Ada firasat buruk yang menekan dadanya. Saat hendak memadamkan lentera, pintu diketuk lagi. Cepat dan keras, tok tok tok. Dia terkejut. Pak Darmo, tak ada jawaban. Ketukan itu datang lagi, lebih keras, tok tok tok. Raras menelan ludah, menggenggam gagang pintu dengan tangan gemetar. Mas Sardi. Masih tak ada suara. Dengan keberanian yang tersisa, ia perlahan membuka pintu. Dewasa tebak hamatis di istana. Namun yang tampak hanya halaman basah dan gelap. Tidak ada siapapun di sana, tapi sesuatu di tanah menarik perhatiannya. Sepasang jejak kaki yang mengarah ke dalam warung. Tapi tak ada jejak keluar. Lampu lentera bergetar ditiup angin. Di kejauhan, terdengar suara seseorang tertawa kecil. Tawa itu lirih, tapi dingin dan panjang. Menggema di antara hujan dan kabut. Raras menutup pintu terburu-buru, memutar kunci, lalu berlari ke kamar belakang. Ia duduk di lantai, memeluk diri. Dalam ketakutan, pikirannya mulai kacau. Siapa yang datang tadi? Dan mengapa jejak kaki itu mengarah ke dalam bukan keluar? Waktu berjalan lambat malam itu, hujan berhenti sekitar tengah malam, menyisakan kabut tebal. Dari arah rumah kosong di seberang jalan, suara aneh terdengar lagi. Seperti seseorang menggali tanah, diselingi bunyi rantai yang diseret. Raras menutup telinganya, tapi suara itu terus menghantui. Kemudian, terdengar ketukan pelan di jendela. Raras menatap ke arah tirai. Tubuhnya kaku. Bayangan hitam tampak berdiri di luar, menempelkan wajahnya ke kaca. Suaranya serak tapi jelas. Raras, bukan aku ingin bicara, dan mengenali suara itu. Suara yang pernah akrab di telinganya Sardi tanpa pikir panjang. Raras berlari membuka pintu depan. Di luar hanya kabut. Ia menatap sekeliling. Tak ada siapapun. Tapi dari arah belakang warung, samar-samar terlihat cahaya senter bergoyang. Sardi, panggilnya pelan. Cahaya itu bergerak makin jauh, menuju arah rumah kosong. Ia menelan ludah, lalu melangkah perlahan mengikuti. Udara malam terasa berat dan lembab. Raras melewati pagar bambu yang tumbang. Masuk ke halaman rumah kosong, bau tanah basah bercampur anir menusuk hidungnya. Di sana, berdiri sumur tua dengan bibir retak dan lumut, menempel di dindingnya. Cahaya bulan redup memantul di permukaannya. Sardi, panggilnya lagi. Lebih keras, tidak ada jawaban. Hanya suara jangkrik dan tetes air dari pohon jambu. Tapi tiba-tiba, dari balik sumur muncul bayangan seseorang. Raras. Suaranya berat, pelan. Raras menahan napas. Sosok itu melangkah keluar. Setengah wajahnya tertutup bayangan. Kenapa ke sini? Tanya Raras gemetar. Sosok itu mendekat. Sekejap, cahaya bulan menyingkap wajahnya. Dan Raras terpaku. Itu bukan Sardi, bukan juga Pak Darmo. Tapi seseorang yang lain. Keesokan paginya, matahari muncul tanpa kehangatan. Warung kopi Raras tetap tertutup. Pintu depannya setengah terbuka. Dan di depan warung, sepasang sandal wanita tergeletak di tanah becek, tertutup lumpur. Tak ada tanda-tanda Raras dimanapun. Pak Darmo datang pagi-pagi, disusul warga lain. Pintu nggak dikunci, kata seorang bapak sambil mendorongnya perlahan. Bagian dalam warung berantakan, kursi terbalik, lentera pecah di lantai, dan di pojokan meja, cangkir kopi masih hangat. Seolah baru saja diminum seseorang. Tak jauh dari sana, Sardi datang dengan wajah panik. Semalam saya nggak sempat ke sini. Hujannya deras, saya pikir Mbak Raras sudah tidur. Raras, katanya akhirnya. Aku dengar banyak omongan nggak enak di luar. Kamu harus hati-hati. Jaga nama baikmu, apalagi kamu perempuan sendiri. Raras menunduk. Suaranya nyaris tak terdengar. Saya tahu, Pak. Saya cuma kerja. Saya nggak macam-macam. Pak Darmo mengangguk pelan, lalu meneguk kopinya. Tapi dari sorot matanya, Raras tahu kepala dusun itu pun menyimpan rasa curiga yang sulit dijelaskan. Ia tidak berkata apa-apa lagi. Tapi sejak hari itu, sikap orang-orang di sekitar warung mulai berubah. Ada yang tak lagi mau mampir.
Ada pula yang hanya lewat sambil menatap sinis. Yang paling lantang menyebarkan cerita adalah Lastri. Tetangga yang rumahnya hanya berjarak 2 gang dari warung. Lastri dikenal sebagai perempuan cerewet dan iri hati. Ia sering melintasi depan warung sambil berpura-pura membeli kopi, lalu pulang dengan membawa bahan cerita baru. Di rumahnya, ia duduk bersama 2 temannya, bergosip tanpa henti. Percaya deh, si Raras itu nggak bersih. Aku pernah lihat dia pulang malam, jalannya dari arah rumah kosong di seberang situ, katanya sambil memonyongkan diri. Dari rumah kosong? Sahut temannya, lah itu kan tempatnya angker. Apa jangan-jangan dia pesugihan, Las? Siapa tahu? Jawab Lastri sambil tertawa kecil, menutup mulutnya dengan tangan. Tapi di matanya ada cahaya iri yang sulit disembunyikan. Raras mendengar semua kabar itu dari Sardi. Lelaki itu datang suatu malam saat warung sudah tutup. Mbak, hati-hati sama Lastri. Orang itu nggak suka lihat panjenengan ramai didatangi orang. Dia ngomong macam-macam di luar. Raras tersenyum pahit. Biarlah, Mas. Lidah orang nggak bisa saya kunci. Tapi saya takutnya mereka bikin masalah. Ujar Sardi khawatir. Kalau saya takut mereka senang, lebih baik saya diam, jawab Raras, menatap langit gelap yang diselimuti kabut. Malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Daun pisang di belakang warung bergesekan, seperti suara bisikan. Ketika Raras hendak pulang, ia merasa ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Langkah kakinya cepat, tapi suara di belakangnya ikut menyesuaikan. Ia menoleh, tidak ada siapapun. Hanya jalan desa yang sepi dan rumah kosong di seberang sana. Dari arah sumur tua di belakang rumah itu, terdengar bunyi seperti sesuatu jatuh ke air. Plung, pelan tapi jelas. Raras menelan ludah, lalu mempercepat langkahnya hingga sampai di depan rumah. Dia menutup pintu rapat, memadamkan lampu, dan duduk di kursi bambu sambil menenangkan diri. Di luar, suara angin dan ranting bergesekan terdengar semakin jelas. Ia menutup telinga, mencoba tidak peduli, tapi perasaan bahwa seseorang atau sesuatu sedang mengawasinya tak mau pergi. Keesokan harinya, kabar tentang Raras makin liar. Ada yang bilang ia dilamar lelaki kaya dari kota tapi menolak. Ada pula yang mengatakan ia menolak lamaran karena menunggu seseorang dari dunia lain. Lastri menambahkan bumbu cerita itu dimanapun ia berada. Perempuan itu sudah bukan manusia biasa, katanya pada siapapun yang mau mendengar. Dia sering bicara sendiri malam-malam, mungkin dengan makhluk halus. Raras tak punya waktu untuk menanggapi. Ia tetap membuka warung, tetap tersenyum, seolah tak ada apa-apa. Tapi di dalam hatinya ia mulai letih. Ia merindukan ketenangan yang dulu pernah ia miliki. Ketenangan sebelum semua mata memandangnya dengan curiga. Sore itu saat matahari hampir tenggelam, ia menatap ke arah rumah kosong di seberang jalan. Angin bertiup, membuat daun-daun kering berterbangan. Di jendela yang pecah, Raras seperti melihat sesuatu. Bayangan perempuan berambut panjang sedang berdiri diam, menatap ke arahnya sekilas. Wajahnya mirip dirinya sendiri. Raras tersentak dan mengusap matanya cepat-cepat, tapi ketika menatap lagi, bayangan itu sudah menghilang. Hanya jendela kosong dan kabut sore yang tersisa. Ia berdiri kaku beberapa saat, sebelum akhirnya menutup warung lebih cepat dari biasanya. Saat melangkah pulang, ia merasa langkahnya diikuti, tapi tak ada siapa pun di belakangnya. Malam turun perlahan, menyelimuti desa Karangsari dengan sunyi yang ganjil. Di balik dinding rumah kosong itu, suara gemericik air dari sumur terdengar lagi. Pelan, ritmis, seolah ada yang bermain air di sana. Raras memandangi ke arah itu dari jendela kamarnya. Di dalam hati, entah kenapa, ia merasa seolah sesuatu sedang menunggunya di sana. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, rasa takut yang selama ini hanya samar kini tumbuh nyata, menyusup ke dada, membisikkan pertanda buruk yang belum ia mengerti. Raras terbangun dari tidurnya dengan jantung berdebar. Hujan turun pelan di luar sana, memantul di atap seng rumahnya yang berkarat. Dalam kegelapan, ia mendengar sesuatu. Suara pelan tapi teratur, seperti ketukan di pintu depan. 3 kali, tok tok tok. Suara itu tidak keras, namun cukup untuk membuat darahnya berdesir. Ia menahan napas, menajamkan telinga. Tidak ada suara lain, hanya desau angin dan gemericik air dari selokan. Ia mencoba memejamkan mata lagi, meyakinkan diri bahwa itu hanya suara ranting jatuh atau hewan kecil mencari tempat berteduh. Tapi suara itu terdengar lagi.
Kali ini lebih jelas. Tok, tok, tok. Raras menegakkan tubuhnya di tempat tidur. Lampu minyak di meja kecil berkelap-kelip, menambah kesan mencekam di dalam kamar. Ia meraih selendang, melangkah pelan ke arah pintu depan, sambil berusaha menenangkan diri. Ketika sampai di ruang tamu, suara itu berhenti. Ia berdiri di depan pintu, menatap daun pintu yang bergoyang sedikit tertiup angin. Siapa? Suaranya bergetar. Pelan tapi cukup untuk memecah keheningan malam. Tak ada jawaban. Hanya hujan yang kini turun lebih deras. Raras menggenggam gagang pintu erat-erat, tapi tidak berani membukanya. Beberapa detik berlalu, lalu terdengar sesuatu berlari menjauh dari halaman. Cepat dan berat, seperti langkah kaki seseorang. Ia menatap keluar melalui celah jendela, tapi hanya melihat bayangan hitam melintas di antara kabut dan kegelapan. Pagi harinya, Raras mendapati jejak kaki basah di tanah dekat pintu rumahnya. Jejak itu panjang, tapi anehnya hanya satu arah, masuk ke halaman. Tanpa jejak keluar, ia menatapnya lama. Mencoba mengingat apakah semalam ia mungkin berhalusinasi, tapi tidak. Ia yakin mendengar suara langkah yang berlari menjauh. Raras mencoba menenangkan diri dengan bekerja. Ia membuka warung seperti biasa, memasang senyum meski hatinya kacau. Tapi di antara pengunjung yang datang, ia sadar tatapan orang-orang kini berbeda. Beberapa menatap iba, beberapa justru menatap dengan kecurigaan. Gosip tentang rumahnya yang sering terdengar suara aneh mulai menyebar. Ada yang bilang Raras sedang diganggu makhluk halus karena iri atau karena perbuatannya yang disembunyikan. Sardi datang siang itu, wajahnya tampak cemas. "Mbak Raras, saya dengar semalam ada yang ganggu. Orang-orang di ujung dusun ngomong katanya panjenengan dengar suara dari luar." Raras tersenyum hambar. "Entahlah mas, mungkin cuma hewan." Sardi menggeleng. "Saya lewat sini tadi subuh. Lihat jejak kaki di depan rumah panjenengan, tapi kok cuma satu arah ya, nggak ada jejak keluar." Raras terdiam. Ia tahu Sardi tidak berbohong. Sejak malam itu, gangguan-gangguan kecil semakin sering terjadi. Pintu warung terbuka sendiri meski sudah dikunci. Gelas di rak tiba-tiba jatuh pecah tanpa sebab. Dan pada tengah malam, suara langkah di halaman selalu datang. Seperti seseorang berjalan mondar-mandir di luar rumah. Kadang disertai suara napas pelan di dekat jendela kamar. Sardi yang khawatir memutuskan sering datang malam-malam untuk memastikan Raras aman. Ia duduk di teras sambil membawa senter dan golok kecil. Malam pertama ia berjaga. Angin berhembus kencang, membuat daun-daun pisang di belakang rumah bergesekan nyaring. Raras sudah tidur di dalam, sementara Sardi hampir tertidur di kursinya ketika suara itu muncul. Suara langkah kaki dari arah rumah kosong di seberang jalan. Sardi mengangkat senter, mengarahkannya ke sumber suara. Dalam cahaya redup, ia melihat bayangan hitam tinggi berdiri di antara sema ilalang. Bayangan itu tidak bergerak, hanya diam menatap ke arah rumah Raras. Sardi mencoba berteriak, tapi tenggorokannya serasa kering. Beberapa detik kemudian, bayangan itu lenyap begitu saja. Seolah tertelan malam, Sardi berdiri dengan napas tersengal. Lalu buru-buru masuk ke rumah Raras. Pagi harinya ia menceritakan kejadian itu. "Saya sumpah, Mbak, tadi malam saya lihat jelas. Ada sosok hitam di depan rumah. Tingginya hampir 2 meter. Gak jelas mukanya. Begitu saya nyalain senter, hilang begitu saja." Raras memandangnya dengan wajah pucat. "Jangan bercanda, Mas. Saya sudah cukup takut tanpa cerita begitu." "Tapi saya nggak bohong," jawab Sardi. Nada suaranya tegang. Raras menunduk, menarik napas panjang. Ia tak ingin mempercayai hal-hal semacam itu. Tapi firasatnya mengatakan, ada sesuatu yang memang tidak beres di sekitar rumahnya. Desa Karangsari pun mulai ramai dengan cerita-cerita aneh. Beberapa anak kecil mengaku melihat sosok perempuan duduk di bibir sumur rumah kosong di seberang jalan. Perempuan itu berambut panjang, mengenakan kebaya putih, dan tampak menunduk seolah sedang menyisir rambutnya. Ketika mereka mendekat, sosok itu hilang seketika. Cerita itu menyebar ke seluruh desa, menambah ketakutan yang sudah lama melekat pada tempat itu. Lastri seperti biasa, menjadi yang paling bersemangat menyebarkan kabar. "Nah, benar kan? Itu pasti arwah yang dikirim sama Raras. Dulu juga suaminya mati nggak wajar," ujarnya di pasar sambil tertawa sinis. Namun di balik ucapannya, sebenarnya Lastri pun mulai merasa takut. Rumahnya tidak jauh dari warung Raras. Dan beberapa malam terakhir, ia juga mendengar suara langkah aneh di depan rumah.
Desa Karangsari terletak di antara hamparan sawah yang luas dan bukit kecil di sisi timur, yang tampak seperti dinding hijau membentengi kampung itu dari dunia luar. Udara pagi di sana selalu membawa aroma tanah basah dan daun pisang yang baru disiram embun. Jalanan desa masih berupa tanah bercampur batu kapur, berdebu ketika kemarau dan berlumpur ketika hujan turun. Di setiap sudut, rumah-rumah kayu berdiri berjejer dengan pagar bambu dan halaman kecil tempat warga menjemur padi. Jika siang hari tiba, hanya suara ayam dan desir angin yang terdengar membuat suasana Karangsari seolah hidup dalam tempo lambat, seperti waktu sengaja berhenti di sana. Di tengah kesunyian desa itulah tinggal seorang perempuan bernama Raras. Usianya baru 27 tahun, namun wajahnya menyimpan gurat lelah yang tak seharusnya dimiliki oleh perempuan semuda itu. 2 tahun lalu suaminya meninggal dalam kecelakaan kerja di pabrik kayu. Sejak saat itu, Raras hidup sendiri di rumah sederhana peninggalan mertuanya. Ia tidak punya anak, dan keluarganya di luar desa sudah lama tak pernah datang menjenguk. Namun meski hidup sendiri, Raras dikenal sebagai perempuan tangguh. Ia membuka warung kopi kecil di pinggir jalan utama desa. Warung berdinding papan dengan atap seng berkarat, tempat para lelaki desa biasa berkumpul selepas bekerja. Pagi-pagi buta, sebelum ayam pertama berkokok, Raras sudah bangun. Ia menimba air dari sumur di belakang rumah, menanak nasi, dan menyiapkan air panas untuk kopi. Sesekali ia berdiri di depan cermin, membenarkan kain jaritnya yang mulai longgar, mengikat rambutnya yang panjang ke belakang dengan selembar pita lusuh, lalu menarik napas panjang sebelum membuka pintu warung. Walau hidupnya sunyi, Raras selalu berusaha tampak ceria di hadapan orang lain. Kalau hidup mau berlanjut, jangan tunjukkan luka. Begitu ia sering menenangkan diri, warung Raras selalu ramai menjelang sore. Para lelaki desa datang bergantian. Ada yang sekadar ingin minum kopi, ada pula yang datang karena alasan lain. Mereka duduk di bangku kayu panjang, membicarakan hasil panen, harga pupuk, atau sekadar bercanda sambil menikmati aroma kopi hitam buatan Raras yang terkenal sedap. Raras melayani mereka dengan senyum sopan. Tak pernah menolak, tak pernah menggoda. Ia tahu betul batasnya sebagai seorang janda, tapi tidak semua orang melihatnya dengan mata yang adil. Beberapa perempuan di desa mulai berbisik-bisik di belakangnya. Raras itu sengaja berdandan cantik biar dilirik suami orang. Ujar seorang ibu di pasar, dia itu bukan sekadar jual kopi, tapi jual senyum juga. Sambung yang lain sambil tertawa kecil. Raras sering mendengar bisik-bisik itu, tapi ia memilih diam. Ia tahu gosip di desa kecil seperti Karangsari menyebar lebih cepat dari angin. Apapun yang dilakukan seorang janda selalu terlihat salah. Kalau ia tertawa dianggap genit. Kalau ia murung, dibilang sombong. Meski begitu, tidak semua orang memusuhinya. Ada Sardi, tukang ojek desa yang sering membantu Raras membeli bahan ke pasar. Lelaki itu tampak jujur, meski agak kikuk setiap kali mengantarkan belanjaan. Sardi selalu berkata, "Kalau butuh bantuan, panggil saya Mbak Raras." Tapi Raras hanya tersenyum tipis. Ia tak ingin ada kesalahpahaman. Sejak menjadi janda, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak bergantung pada siapapun. Di seberang warung Raras, berdiri sebuah rumah kosong yang sudah lama tak berpenghuni. Rumah itu besar, dengan jendela-jendela kayu berdebu dan halaman yang ditumbuhi ilalang. Di belakangnya ada sumur tua yang disebut warga sebagai Sumur Jinem. Menurut cerita orang tua, rumah itu dulu milik seorang Belanda yang mati gantung diri setelah kehilangan istri dan anaknya. Setelah itu, rumah tersebut seolah dikutuk. Siapapun yang mencoba menempatinya selalu mengalami hal-hal ganjil. Ada yang mendengar tangisan perempuan di malam hari. Ada pula yang mengaku melihat bayangan putih di dekat sumur. Karena itulah, tak ada yang berani tinggal di sana lagi. Raras tidak pernah terlalu memikirkan kisah itu. Meski setiap kali ia menimba air di sumur belakang rumahnya, suara dari arah rumah kosong sering membuat bulu kuduknya meremang. Kadang seperti suara ranting patah, kadang seperti langkah kaki yang pelan namun berat. Ia menatap ke arah rumah kosong itu dari kejauhan, melihat jendela yang bergoyang diterpa angin sore, lalu buru-buru masuk ke dalam rumah sambil menutup pintu rapat-rapat. Malam di Karangsari datang cepat setelah matahari tenggelam di balik bukit. Kabut tipis mulai turun dan suara jangkrik menggema dari segala arah. Raras duduk di depan rumah.
memandangi lampu minyak kecil yang berkelap-kelip. Di kejauhan, terdengar lolongan anjing bersahutan, tanda malam mulai dalam. Ia menarik selendang ke bahunya, mencoba menghangatkan diri. Di dalam hati, ia merasa damai sekaligus canggung. Damai karena sunyi, canggung karena sepi. Kadang-kadang ingatan tentang suaminya muncul. Lelaki sederhana yang dulu selalu menjemputnya, sepulang dari pasar, kini hanya tinggal dalam potongan kenangan. Raras masih menyimpan bajunya di lemari, tidak tega membuangnya. Ia sering berbicara pelan pada foto suaminya yang tergantung di dinding. Seolah pria itu masih mendengar. "Mas, aku baik-baik saja di sini," ucapnya lirih suatu malam. Tapi setelah itu entah mengapa, suara gemerincing seperti logam jatuh terdengar dari arah sumur belakang rumah. Hari-hari berlalu dalam kesederhanaan. Raras bekerja tanpa mengeluh, menyapu warung, menyeduh kopi, membersihkan meja, dan kadang ikut tertawa pada candaan pengunjung. Meski hatinya kosong, ia terbiasa dengan tatapan mata laki-laki yang memandangnya terlalu lama, atau bisik-bisik perempuan yang pura-pura tersenyum. Ia tahu di balik keramahan orang desa ada sesuatu yang mudah berubah menjadi iri atau kebencian. Tapi selama ia tidak mengganggu siapapun, ia yakin hidupnya akan baik-baik saja. Namun, ada sesuatu yang mulai mengusik batinnya. Beberapa malam terakhir, lampu di warungnya sering padam sendiri. Kadang pintu terbuka pelan, padahal ia sudah menguncinya. Ia mengira itu karena tikus atau angin. Tapi saat sekali waktu ia keluar untuk memeriksa, ia melihat sesuatu. Bayangan hitam berdiri di seberang jalan, tepat di depan rumah kosong itu. Ia menatap tajam, tapi bayangan itu lenyap begitu saja. Raras menelan ludah, mencoba menenangkan diri. "Mungkin cuma khayalan," katanya dalam hati. Ia masuk ke kamar, memadamkan lampu, dan berbaring. Tapi malam itu sebelum tertidur, telinganya mendengar suara samar dari luar jendela. Raras, suara itu lembut, tapi membuat darahnya berdesir. Ia membuka mata, namun tak berani bangun. Hanya menggenggam erat selimut, menunggu hingga suara jangkrik kembali terdengar, dan rasa takut perlahan sirna. Begitulah hidup Raras di Karangsari. Terlihat biasa, tapi menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Desa itu tenang, tapi terlalu tenang hingga suara kecil pun terasa seperti jeritan. Dan di antara bisikan warga, desau angin malam, serta tatapan curiga, ada rahasia lama yang diam-diam mengintai dari balik rumah kosong dan sumur tuanya, menunggu waktu untuk muncul kembali. Di sanalah, tanpa ia sadari, takdirnya mulai ditulis pelan-pelan oleh tangan yang tak terlihat. Hari berganti minggu, dan kehidupan Raras tetap berjalan seperti biasa. Warung kopinya semakin ramai, terutama pada sore hari ketika para lelaki desa pulang dari sawah. Asap rokok memenuhi udara, tawa keras dan suara gelas beradu. Dengan meja kayu menjadi musik harian yang mengisi ruang kecil itu, Raras berjalan ke sana kemari, menuangkan kopi, menyajikan gorengan, dan sesekali meladeni obrolan ringan. Senyumnya tetap sopan, suaranya lembut, tapi sorot matanya kini lebih hati-hati. Seolah ia tahu setiap tatapan bisa berubah menjadi pisau yang tajam. Di salah satu sudut warung, Sardi duduk sambil menyesap kopi perlahan. Lelaki itu bekerja sebagai tukang ojek desa dan sudah lama menaruh hati pada Raras. Ia bukan tipe yang banyak bicara, tapi setiap kali Raras melayaninya, hanya menatap dengan penuh rasa kagum. Ia tahu perempuan itu sudah cukup menderita, maka yang bisa ia lakukan hanyalah menjaga dari jauh, memastikan Raras aman. Walau tanpa diminta, kalau butuh apa-apa tinggal bilang, katanya pelan suatu sore. Raras hanya tersenyum kecil sambil mengangguk. "Terima kasih, Mas Sardi, saya nggak apa-apa kok," jawabnya dengan suara yang tenang. Namun tidak semua orang di warung itu punya niat baik. Ada beberapa lelaki yang suka menggoda, melemparkan candaan yang seringkali berlebihan. Mereka tertawa keras, seolah sedang berlomba menarik perhatian Raras. Ia hanya menanggapinya dengan senyum tipis, pura-pura tidak mendengar. Tapi di balik tawa mereka, ada bisikan yang lebih tajam daripada ejekan. Bisikan yang pelan-pelan berubah menjadi fitnah. "Janda itu nggak wajar loh, selalu tampil rapi begitu," ujar seorang lelaki bernama Parmin sambil menyalakan rokoknya. Katanya, dia pakai susuk biar selalu cantik. Timpal yang lain dengan nada setengah berbisik, tapi cukup keras untuk didengar orang. "Ah, nggak
heran kalau laki-laki suka nongkrong di sini, sahut yang ketiga. Diikuti tawa lirih, Raras mendengarnya, tapi pura-pura tak peduli. Ia terus bekerja, menuangkan kopi dan mengatur piring-piring kecil berisi singkong goreng. Di dadanya ada rasa getir yang sulit diucapkan. Ia hanya berusaha menenangkan diri, mengatakan bahwa semua itu cuma omongan orang yang tak tahu apa-apa. Tapi hati manusia, sekali terluka oleh kata, sulit disembuhkan. Desa Karangsari memang kecil, tapi gosip di dalamnya bisa berputar lebih cepat dari angin. Dalam semalam saja, cerita tentang susuk Raras sudah sampai ke telinga banyak orang, bahkan ke rumah Pak Darmo, kepala dusun yang dihormati sekaligus ditakuti warga. Pak Darmo datang ke warung suatu sore dengan langkah mantap, memakai peci hitam dan baju lurik. Ia duduk tanpa bicara lama, hanya memandangi Raras dari ujung mata.